Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis shalihin. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu sehat walafiat, kedua masalah hidayah inayah Allah, sehingga kita semua masih bisa beristiqomah dan beramal kebaikan. Mudah-mudahan amal yang senantiasa kita amalkan menjadi satu wasilah kita benar-benar bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kemarin tentang saudara sesusu ya. Insyaallah untuk kajian mungkin terakhir ya, masalah kita menikah, masalah nafkah dan hadonah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi qawlihi wa asrarihi. Waslu wa nafaqatul umudain, yaitu umudain minal ahli wajibatun lil walidin wal mauludin. Nafkah bagi orang tua dan anak itu dari jalur ahli keluarga atau kerabat itu hukumnya wajib, baik wajibnya diberikan kepada para anak atau kepada orang tua. Anak atau orang tua anak wajib. Fa'amal walidun, dan kepada orang tua itu fatajibu maka wajib apa nafaqatu memberikan nafkah kepada para orang tua bisyartaini, dengan dua syarat. Al-fakri, pertama orang tuanya itu benar catatan dalam keadaan fakir, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, maka wajib kita sebagai anaknya memberikan nafkah. Kedua, wazamanati awil fakri wal junun, dua benar kelihatan lumpuh ya. Mungkin kalau dalam keadaan lumpuh pasti hartanya ada harta tapi bisa menguras, maka wajib kita memberikan nafkah. Lumpuhnya otomatis dalam fakir yang tadi. Kemudian wajunun, dia gila, kuat tapi fisiknya enggak lumpuh misalnya ya, namun gila, nah maka kita kewajiban memberikan nafkah gitu. Wa amal mauluduna, dan kepada para anak itu fatajibu maka wajib apa nafaqatuhum memberikan nafkah kepada para anak, yaitu bisa satu syara'id, dengan 3 syarat kalau orang tua kepada anak. Al-fakri, pertama udah jelas si anaknya itu dalam keadaan tidak punya harta, fakir, tidak punya pekerjaan. Wasabri, kedua masih kecil, kalau misalnya udah dewasa apalagi punya pekerjaan tidak usah. Awil faqi wa zamanati awil faqi wal junun, yaitu udah jelas. Kemudian apakah yaitu fakir yang tadi kemudian merasa lumpuh, tidak bisa usaha, udah besar namun dia lumpuh dalam dalam harta. Wajunun, kemudian gila, udah besar, fisiknya bagus namun tadi gila, maka kewajiban kita kepada anak walaupun udah besar, fisiknya kuat tapi saya tidak normal, sehingga kalau tidak normal otomatis tidak bisa berikhtiar atau berkasab, maka masih kewajiban kepada anak. Wa nafaqatu raqi, kemudian nafkah kepada hamba sahaya kalau ada. Wal bahaim, dan kepada hewan ternak, mungkin sekarang bukan hamba sahaya, itulah mau pembantu mangga ya, asisten rumah tangga. Itu wajibatun, hukumnya wajib, karena kan asisten rumah tangga juga sama diambil tenaganya. Maka wala yukalifuna, dan tidak boleh dipaksa minal amali malayatikun, dalam masalah pekerjaan selama dia tidak mampu. Jadi jangan sampai kerjanya itu sampai 24 jam gitu ya. Saya kalau salah mendengar itu wala gitu ya, pernah
mengarah ke sana seperti TKW itu kalau nggak salah kerjanya hebat sampai 24 jam. Padahal itu di kota Islam gitu ya. Kita wal-falam gitu ya. Makanya kalau misalnya ya posisinya dia sebetulnya ya Islamnya cuma KTP gitu. Sedangkan di sini pun dicantumkan walaupun hamba sahaya tetap ada patokan istirahatnya. Kalau malam dikasih jam istirahat. Kalau siang pun dikasih disebutnya jam waktu khairullah itu jam hampir mendekati duhur diberikan waktu istirahat gitu. Kalau istilah kita makan ada jam istirahat tengah hari itu. Tapi waktunya kita sesudah duhur kadang pas duhur gitu kan. Dulu itu sebelum duhur waktu khairulahnya. Maka kalau para petani dulu itu suka pulang ke rumah itu jam 11 sudah ada di rumah supaya tenaga fit bisa khairullah melaksanakan ibadah dengan maksimal. Wa nafaqatu zaujati, kemudian memberikan nafkah kepada istri al-mamkunati min nafsiha, yang telah memberikan dirinya kepada itu sang suami, itu wajibatun, hukumnya wajib. Wahia, dan kewajiban memberi nafkah kepada istri itu muqaddaratun, itu mah dikira-kirakan. Ya tergantung posisi kepada si suami. Baik karena azauju, bagaimana kondisi suami itu musiron, kalau misalnya orang kaya, pamudani minggoli bikuwatiha, maka kewajibannya itu dua mud. Kalau kita 2 kali makan yang wajibnya gitu ya. Kalau misalnya kita dalam keadaan kaya itu minimal wajibnya itu 2 kali makan. Kalau kita banyak harta mah ya kasih dengan skincare-nya dan yang lain-lainnya. Maka wakiswatiha, dan pakaiannya. Karena jangan sampai kita pelit. Kalau kita meratukan istri, insya Allah rezeki kita pun akan menjadi baik. Maka paspor dalam kehidupan itu 3 sebetulnya. Pertama merajakan orang tua, kedua istri, ketiga mertua. Itu paspor kehidupan. Rezeki kita pun insya Allah akan baik gitu. Kalau misalnya pelit pada harta ada, kayaknya sulit juga rezeki kita. Wajibu, dan wajib minal adami wal kiswati, yaitu tentang masalah lauk pauknya. Yang tadi masalah beras, kalau istilah di kita ya berasnya. Jadi lauk pauknya harus ada. Wal kiswati, dan pakaiannya. Majaros bil adatu, itu yang berlaku sesuai adat. Kalau misalnya jangan sampai tiap hari dikasih baju sesuai kebutuhan ya. Kalau masalah baju itu jangan sampai bazir. Kalau tiap hari beli baju pasti bazir ya. Jadi sesuai kebutuhannya. Ya, kelihatan sudah tidak bisa terpakai, apalagi bisa melihat terlihat aurat, sobek-sobek, maka wajiblah. Wa in kana musiran, bagaimana kalau si posisi suaminya miskin, kita pamudani 1 kali makan ya. Minimal kewajibannya itu 1 kali makan gitu. Tergantung min golibi kuatil balad, tergantung kebiasaan dari kekuatan balad ya. Pakai beras minimalnya gitu minimal tapi dah semiskin-miskinnya biasanya yang miskin juga 2 kali makan, kadang sampai 3 kali kadang-kadang. Ini cuma minimal. Kemudian wa ma yatimu bi al-musiruni wa yaksunahu, dan beri juga lauk pauk yang biasa oleh orang miskin yang diberikannya. Kalau misalnya orang miskin biasa standarnya asin tempe, kalau di Sunda ya ada asin tempe sambal cukup misalnya. Kalau misalnya dengan sambal aja mempunyai ya tidak apa-apa. Cuma ada garam aja ya apa-apa. Penting ada asin ya. Kalau dulu itu gitu, kalau sama kakek pengen makan sama asin dikasih garam, bukan asin lauk pauk, kasih garam gitu. Tidak ada asinnya. Tergantung kekuatan daripada sang suami. Wayaksina, dan masalah pakaian pun tergantung. Waingkana, dan seandainya mutawasiton, dalam keadaan hartanya pertengahan si suaminya pamud wanisbin. Nah makannya seharinya itu 1 kali setengah makan. Jadi kalau misalnya pakai piring udahnya sepiring setengah gitu ya. Kalau dalam makanan ini mah ya 1 porsi setengah itu seharinya. Kalau dalam keadaan hartanya pas-pasan.
Wa minal adami wal kiswati wasato, dan masalah lauk dan pakaian pun itu menyesuaikan dalam kondisi pertengahan hartanya si suami. Wa in kana mimman yakhdimu misliha falaiha ikhdamuha. Kalau misalnya si istri itu dulu teh waktu gadisnya sering pakai pembantu misalnya. Kalau misalnya kita mampu, maka wajib juga kita memberikan ikhdam, pembantunya. Itu ya, pada waktu sama orang tuanya gitu kan. Biasa diladeni ada pembantu asistennya. Kalau misalnya kita mampu, berikan juga asisten rumah tangganya. Wa in kana aksara bi nafaqati falaha paskun. Nah, di sini kalau misalnya tidak mampu sama sekali menafkahi kepada sang istri, maka di situ terserah kepada sang istri. Kalau misalnya bisa sabar, malah dalam KUA itu kan di dalam buku nikah itu diberikan batasan sampai 3 bulan menghitung kepada hukum idah, ya. Kalau 3 bulan tidak menafkahi, maka boleh memberikan paskun nikah disebutnya. Jadi paskun nikah merusak dalam pernikahan. Disebut paskun nikah, apakah boleh gugat cerai, disebut talak ya, gugat cerai. Ini merupakan talak. Kalau misalnya bagus istrinya solihah, siap sabar, ketika tidak mampu sakit itu lebih bagus. Karena kalau kita berkhidmat kepada suami, benar-benar dia dalam keadaan sakit setahun misalnya tidak bisa usaha sabar, insya Allah suatu saat pun rezekinya pun akan diberikan. Ketika udah jelas dalam Al-Quran, ketika Allah menciptakan makhluknya, apalagi dengan penuh kesabaran, misalnya udah nggak ada harta tapi pengen setia pada suami, itu lebih baik. Ini cuma memberikan saran di fikih itu ya. Kalau misalnya dia padahal sehat, ini mah kondisinya sehat, normal, tidak mau kasar, maka boleh gugat cerai ya. Tapi ya dalam itu dalam hitungan tadi menghitung dalam masa idah, tidak memberikan nafkah, tenaga ada. Wa kadzalika in ansara bisidaq, dan begitu juga kalau misalnya tidak mampu memberi mahar qabla dukhul, sebelum melakukan hubungan suami istri. Ya istilah kita mah dianjuk ya, ketika berikan mahar dianjuk, maka si istri punya kewajiban tidak memberikan malamnya gitu ya, hubungannya tidak diberikan sesuatunya, intinya tidak berikan pun tidak apa-apa kalau seandainya ada suami yaitu memberikan mahar secara anjuk gitu ya, tidak kontan, maka kewajiban istri juga tidak memberikan itu, tidak berkhidmah ya, tidak patuh kepada suami, itu tidak dosa kalau misalnya tidak diberi mahar ya, selama kalau pas kawin dikasih baru boleh berkhidmat. Paslon wa idza faraqo, nah ini tatkala berpisah, siapa rajul seorang laki-laki zaujatahu kepada istrinya, ketika berpisah, walahu kepada itu si suami itu minha daripada si istri teh waladun punya anak, bahia mangka wajib ahakku yang lebih hak bihadonatiya dengan merawat. Ini masalah merawat anak ketika tatkala terjadi perceraian gitu ya. Kembali kepada siapa yang lebih berhaknya, ila sab'i sinina, kepada sang istri itu wajib hukumnya hadona itu jadi milik sang istri sampai umur 7 tahun ya, kewajiban kepada sang istri. Bagaimana masalah biayanya? Nah, kalau di sini tekankan hadona itu termasuk masalah biaya itu kepada istri. Kalau nggak mampu istri kepada ibu sang istri. Di sini tekankan, ada dalam fikih lain tetap kepada ayah. Kewajiban hadona itu baik dalam merawat, memandikan, termasuk uang gitu ya. Nah, kalau dalam fikih lain kepada sang suami, artinya kalau digabungkan dengan pendapat ulama fikih, intinya kemudian dalam proses perceraiannya tergantung situasi dan kondisi kemampuan ya. Jadi apakah mampu nih si suami gitu ya, walaupun pendidikan yang terutama masalah itu kepada sang istri. Kalau di sini mah hadohnya hampir semua bahasa semua itu termasuk masalah uang gitu. Jadi intinya kembali dalam proses perceraiannya gimana gitu. Biasanya yang namanya perceraian itu kok bisa jangan gitu ya,
dari mulai apa biaya mental, pendidikan, ya benar yang namanya anak itu pasti jadi korban. Kalau bisa mampu kita mempertahankan ya tahankan. Yang namanya perceraian juga karena bukan kejelekan. Karena apa? Ada yang namanya proses perceraian itu menjadi apa kedewasaan. Kalau Allah mengizinkan kembali lagi, ada juga yang namanya proses perceraian itu bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik. Sumayo khairu. Nah, kalau misalnya sudah 7 tahun kemudian suruh milih itu si anak baina abawai antara kedua orang tuanya. Payuma ihtaro salima ilaihi, itu tergantung kepada apakah dia mau kepada ayahnya atau misalnya pengen tetap sama ibunya, itu tergantung kepada anaknya kalau sudah lampaui dari umur 7 tahun. Wa syaraitul hadonah, dan kemudian ada persyaratan hadonah menanggung kepada anak itu sabun ada 7. Pertama al-aqlu, udah jelas berakal. Kalau misalnya si ibunya tidak berakal, si neneknya dari jalur ibunya tidak mengurusi, maka udah aja ambil sama apa ayahnya walaupun umur di bawah 7 tahun. Wal huriyatu, kedua syaratnya si perempuan harus merdeka, ya jelas bukan hamba sahaya. Wadin, harus beragama, ya kalau turunannya Islam harus beragama Islam, baik si ibu atau misalnya ya si ayahnya kalau tidak mampu karena ditekankan kepada si ibunya. Wal aifatu, kemudian terhormat gitu ya. Jadi jangan sampai ya apalagi terutama pendidikannya ya, karakter dan semuanya harus terhormat. Jadi bukan jangan sampai misalnya si ibunya kalau istilah kasar kita ya itulah perempuan yang jual beli gitu ya, intinya tidak terhormat gitu. Istilah Sunda membondon gitu ya. Pelacur gitu ya. Jadi terus terhormat. Kalau misalnya pelacur jangan si anak dibawa oleh pelacur. Amanat dan amanat ya, tidak fasik gitu ya. Si istrinya harus amanah. Makanya sebetulnya dalam proses perceraian itu biasanya suka ada silisudon, sangka menyangka mau diberikan gitu nyepul untuk biaya anak, takut dipakai istri atau makanya suka ada saling sudon yang namanya karena tidak satu atap gitu, jarang gitu. Kalau bisa ya amanah di sini bimananya umum, baik termasuk mendidiknya harus benar amanah, jangan terjalin kualitas pendidikannya harus terjaga si anak. Kalau misalnya tidak amanah, fasik, yaitu tidak bisa menjaga pendidikannya terutamanya, maka lebih baik kepada sang suami. Walikomah, kemudian bermukim, si istrinya jangan sampai kerja jadi TKW gitu. Kalau misalnya TKW tapi si suaminya nggak mau, itu kewajibannya kemana? Ya kepada sang ibu. Kalau misalnya tetap si istrinya pengen mengambil anaknya, wajib kepada neneknya. Wal khulu min zauji, kalau bisa sepi dari suami, maksudnya sepi itu ya belum ini. Tapi kalau itu kalau misalnya langsung nikah lagi si istrinya walaupun di bawah 7 tahun, maka itu tinggal khiyar. Kalau sanggup kepada suami untuk mengambil anaknya, bagus gitu. Kalau misalnya dia ridho si suaminya yang kedua, tidak apa-apa. Fa'in takhla bisyaratin, kemudian tidak terpenuhi, kalau misalnya tidak terpenuhi syarat yang 7 tadi, min hak sakotos, maka gugur hak asuh kepada sang istri, otomatis diambil kepada sang ayah. Itu ya tentang masalah terutama ini identik kewajiban, terutama hadonah atau merawat itu kasus perceraian itu selama sebelum umur 7 tahun wajib kepada sang istri dengan catatan terpenuhi syarat yang tadi. Kalau misalnya tidak terpenuhi salah satunya, maka termasuk bisa gugur, bisa sang suami mengambil kepada sang anak. Tapi sekarang itu mohon maaf kadang-kadang jarang dipakai. Yang penting ada celah dari 7 syarat tersebut, ya udah hak asuh itu kepada istri selama sebelum 7 tahun ya ditentukan gitu. Padahal itu semua itu ada syaratnya yang termasuk yang tadi gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu masalah nafkah tadi ya, terutama kewajiban kepada orang tua, kepada anak, kepada istri. Jadi masalah nafkah. Jadi
jangan sampai nikah aja termasuk mahar juga harus dikasih. Kalau istilah Sunda mama segini ya, kalau kita pengen punya istri harus apa? Yang pertama harus diberi makananmu sebeh, pakaian, wudhu, imah, pageh, terakhir tiduran sampai karena istilah Sunda. Hak kewajiban. Halo mas, kayak pertanyaan beres menikah insyaallah. Selanjutnya bab jinayah. Jinayah itu tentang pidana kriminal. Ya, tadi bicara masalah nafkah kepada anak, kepada istri, kepada orang tua. Nah, baik. Kalau misalnya mertua sama Kan maksudnya orang tua itu juga ya, kalau misalnya tidak mampu. Orang tua, mertua itu di bahasa udah ya apa? Kualitas mauludun itu apa? Orang tua. Orang tua dari apa? Ya dari istri, termasuk dari jadi kembali kepada orang tua kita. Dengan syaratan tadi, catatannya tidak mampu bekerja, kemudian ya itulah intinya sudah tidak punya kasab, tidak punya harta. Kalau misalnya walaupun udah tua, lumpuh tapi hartanya banyak, itu tidak wajib nafkah, paling memberikan apa sebuah hadiah gitu ya. Tapi hartanya banyak nih, kerja enggak? Itu tidak wajib hukumnya, paling bahasanya sunnah. Ya. Kalau misalnya istrinya sudah meninggal gitu, apa masih ya, ikatan orang tua kepada orang tua? Kalau misalnya kita punya rezeki lebih, bahasanya emang sebagian ulama mengatakan sunnah. Sebagian ulama ya, karena sudah tidak ikat, tapi sebagian ulama tetap namanya mertua itu udah jadi kembali kepada orang tua. Jadi bahasanya wajib kalau benar kita punya, intinya kembali kemampuan kita. Itu kalau kita mampu ya untuk sedekah dan rezeki pun tidak ini. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah, itu aja. Jadi intinya kalau kita di jalan tengah kembali kepada kemampuan. Apalagi kalau punya anak. Kalau punya anak kan ikatan masih ada. Kakek neneknya anak kita, jadi masih nyambung. Ada darahnya. Kalau dia jauh dengan anak tadi. Makanya ulama itu mengatakan mantan mertua nggak ada, mantan istri ada. Ya mantan mertua itu nggak ada, dan juga mantan istri. Ini intinya kembali kepada kita, kemampuan kita. Mampu kita, ya bagus. Gitu. Karena itu, jadi intinya kembali dalam hukum wajib. Kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu, hukum sunnah. Gitu. Nah, kalau masalah mengelola keuangan, pada hukumnya itu semua pendapatan suami itu semua dikasih ke istri menurut pikir ya tidak apa-apa sebetulnya kalau kita percaya ya, karena istri itu kan amanat. Sebetulnya masalah keuangan itu apa, semuanya tanggung jawab suami, dari mulai keuangan, masalah rumah tangga gitu ya, kewajiban. Istri mah satu sebetulnya, wajib kepada suami turut, disuruh masak turut gitu ya, suruh baju pakaian turut gitu ya. Tapi sebetulnya secara hakiki kewajibannya semuanya kepada suami, termasuk mengurus dalam rumah tangga itu ya, kan turut harus si istri. Maka dibagi-bagi tugasnya. Asal nyuci gitu ya. Jadi kewajiban suami ya. Nah, untuk masalah keuangan itu kembali kepada suami. Itu ya, kalau kita amanah percaya ya bagus. Tapi kalau misalnya kita tidak percaya sama kita, udah kewajibannya kita yang pegang mah, yaitu kewajiban kepada istri mah tadi kasih makan 2 kali itu minimalnya. Tapi kalau kita pelit ya rezeki juga biasanya itu. Apalagi Nah beliau tuh maksudnya gini, hak memegang keuangan tuh apakah suami kepada istri, kan sekarang dominannya kebanyakan istri. iya, kebanyakan kepada istri kan sekarang. Tapi hak kewajiban itu dan itu sudah diklaim oleh banyak perempuan. Kulitnya belum cepat awal, cepat pula lagi masih selingkuh. kan inti sebenarnya secara fikih mah kewajiban suami itu ya, itu aja. Tapi kalau kita hanya takut tidak amanah dan ini apalagi tidak bisa, lebih baik kepada istri. Itu biasanya istri lebih pintar gitu, maka diklaim oleh oleh istri itu juga
Kalau dikasih semua berarti nanti kan kalau kita butuh berarti minta ke istri. Kan emang gitu kebanyakan. Itu ada problem tersendiri nanti. Suaminya nggak punya wibawa nanti kalau semua dikurang istri. Ya, Jadi intinya nulis nanti sifat heronya jadi hilang. Kita kayak tidak pernah ada. Kalau yang saya tahu begini, saya pernah bertanya sama ahli fikih itu, istri itu dikasih uang lebih. Artinya begini, kalau kebutuhan sehari misalkan beras 1 liter untuk makan ya, maka istri dikasih 2 liter. Nah yang 1 liter hak kamu mau kasihkan orang tua kamu silahkan. Jadi itu dia punya hak lebih, supaya dia punya kebebasan untuk memberi kepada kerabat atau orang tuanya. Berarti separuh hak dari gaji boleh ke istri, baru lagi tahan. Dibawa kasih ke mertua, ke anak, ke ini. jadi itu maksudnya ya tadi kita kembali ya tergantung kepada kita ini mau memberikan minimalisir kewajiban gitu. Makanya hukum yang lebih itu makanya kalau kita makin memanjakan kepada istri, insya Allah rezeki kita pun akan baik. Kemudian masalah tadi koordinasi masalah keuangan, yang harusnya tadi jangan sampai semuanya, kita pun harus ada pegangan gitu. Dalam arti mengkategorikan meratukan istri itu bukan artinya kita dibikin semua, kita pun harus sama, harus ada punya pegangan kayak gitu. Ini gambaran sekarang. Gimana? Cukup? Kalau banyak. Enggak? Kalau istrinya kerja gimana tuh? Apakah semua Hak kewajiban tetap harus ada ya, walaupun istri kan kerja gitu ya. Terus sebagai ya kan udah jelas hak kewajiban istri kepada suami ada, hak istri pun harus ada kepada kewajiban kepada suami. Kalau misalnya istri yang soleha tergantung pada suami, misalnya suruh kerja ridho teruskan, itu mungkin masalah nafkahnya ya, tetap kewajiban ada walaupun istri kerja ya. Tapi bagusnya kalau misalnya suaminya kalau bisa jangan kerja, biasanya suka tidak ada hormat gitu ya, apalagi penghasilan lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau suaminya ridho mah ya tidak apa-apa ya. Udah masalah keuangan kan sama-sama punya penghasilan. Iya. Nah itu gimana? Ya tetap hak kewajibannya masih ada yang memberikan kepada sang istri ini cuma minimalisirnya tadi gitu ya. Tadi misalnya mau dilebihi itunya tergantung kepada sang suami. Gimana kalau misalnya tetap saya mau uangnya pengen disetor, cukup untuk bekal saja misalnya ya, untuk bisa ada tabungan, itu tergantung kepada kita gitu. Misalnya gajinya 1.800.000 kepada istri, itu tergantung kepada suami gitu. Tergantung kepada kita, bukan kewajiban, tapi kewajibannya yang tadi gitu. Itu tergantung kepada kita. Kalau misalnya kita percaya kepada istri untuk mengelolanya, maka lakukanlah gitu ya. Gitu, yang penting kita punya bekal saja gitu. biasanya kalau misalkan istri kan nuntutnya lebih nuntutnya lebih itu hampir semua yang Ya, misalkan gitu ya. pendapatan sebulan biasanya istrinya nuntutnya dikasihkan semua gitu. Ya biasanya karena udah kebiasaan dan mengklaim gitu. Tapi sebetulnya kewajiban itu mah ada, kewajiban yang penting memberikan nafkah gitu kan ya. Itu kembali kepada diri kita sebetulnya mah gitu. Kalau misalnya kondisi kita bisa mengelolanya, misalnya untuk masalah keuangan, mengatur supaya maslahat ya oleh kita. Kalau misalnya kita tidak bisa maslahat seperti tadi, lebih baik kepada istri. Dan biasanya mohon maaf lebih pintar itu biasanya istri, makanya lebih dititipkan kepada istri, lebih pintar biasanya ya. Kalau kita ya bagus, kalau kitanya bisa misalnya menabung dan ininya, kalau kita itu kan harus untuk ada masa depan anak gitu ya. Itu kembali kepada kita aja. Kan intinya secara kewajiban yang tadi disebutkan gitu, secara hukum wajibnya mah minimal 2 kali makan, kemudian pakaian pun diperhatikan gitu minimalnya gitu. Ini mah bahasanya wajibnya. Masalah sunatnya mah terserah gitu, mau semua gaji mah itu paham kan? Itu nah gitu ya, cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan, terutama menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.